الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, para pemirsa, para peserta kajian online Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, mulai sesi ini, pertemuan ini, insyaallah kita akan mengulas beberapa hal terkait dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian tematik seputar Maulid juga seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sesi yang pertama ini dengan menjelaskan beberapa dalil terkait dengan kebolehan perayaan atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagian aliran non ahlus sunnati wal jamaah menyatakan perayaan Maulid adalah sebuah bid'ah munkarah, sebuah bid'ah yang sesat, sebuah bid'ah yang dhalalah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Kata kalangan yang membid'ah-bid'ahkan ini adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang sesat, sesuatu yang mengantarkan kepada neraka. Bahkan ada sebagian tokoh mereka seperti Abu Bakar Al-Jazairi, seorang pengajar di Al-Masjid An-Nabawi, dia mengatakan bahwa sesembelihan yang disembelih dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih haram hukum memakannya dibandingkan dengan hukum memakan daging babi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sangat ekstrim yang menyatakan bahwa merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan perbuatan syirik, akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak hanya sekedar haram, kata golongan yang ekstrim ini, tidak hanya sekedar bid'ah yang sayyi'ah, tetapi ini adalah perbuatan syirik yang merupakan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, penyembahan terhadap Muhammad, karena mereka menganggap bahwa di dalam perayaan Maulid orang-orang biasanya mengagung-agungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas derajatnya, sampai-sampai menuhankannya, sampai-sampai menyembahnya, dan ini adalah bentuk kemusyrikan kata mereka, dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian ada lagi sebagian di antara mereka, misalkan tokoh yang sangat terkenal sekali yang dicekal di negara tempat dia tinggal, dicekal juga di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu dia datang ke Indonesia menyampaikan ceramah di mana-mana. Padahal banyak orang yang tidak tahu hakikatnya. Dia sejatinya berakidah Wahabi. Dia sejatinya adalah orang yang menyebarkan akidah-akidah yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dan diyakini oleh para kiai dan para ulama di Indonesia. Dr. Zakir Naik ya. Dia mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sebuah bid'ah yang sesat. Dia juga menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bentuk tasyabbuh, penyerupaan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Nah, ini tentu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang diyakini, dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa sebenarnya peringatan Maulid adalah sebuah bid'ah ya, tetapi bukanlah bid'ah yang sayyi'ah, bukanlah bid'ah yang dhalalah, bukanlah bid'ah yang sesat. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, iya. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, iya, betul. Tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in, iya. Tetapi ini adalah sebuah bid'ah yang hasanah. Bahkan oleh sebagian ulama dikatakan sebagai sunnatun hasanah, sebagai bentuk pengamalan terhadap sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa peringatan Maulid Nabi memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak juga pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah juga dilakukan oleh para tabi'in. Peringatan Maulid Nabi dilakukan pertama kali oleh seorang raja yang soleh, seorang raja yang pejuang, seorang raja yang pahlawan, seorang raja yang mengamalkan ilmu agama yang dia pelajari, yaitu raja daerah Irbil di Irak yang bernama Mudhaffaruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7 Hijriah. Nah, ini kemudian dijadikan senjata oleh orang-orang Wahabi. Mereka kemudian mengatakan, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kata orang-orang Wahabi. Kemudian mereka juga berdalih begini, kalau kalian wahai orang-orang yang merayakan Maulid, melakukan perayaan Maulid, itu artinya kalian mengklaim diri kalian lebih paham mengenai Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan Rasulullah. Mereka kemudian menuduh kita yang macam-macam. Lalu mereka kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan hadis adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu para sahabat, kemudian setelah itu para tabi'in, as-salafus salih. Kalau di antara mereka tidak ada yang pernah merayakan Maulid, kenapa kita merayakan Maulid? Apakah kita lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in? Bagaimana cara menjawabnya? Mudah sekali. Kita katakan kepada mereka bahwa siapa yang lebih paham mengenai Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan para pakar hadis? Apakah kalian atau para pakar hadis? Kenapa kalian memfatwakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh, dengan apa yang difatwakan oleh para pakar hadis? Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh As-Sakhawi, dan para hufadzul hadis yang lain. Mereka lebih paham terhadap makna hadis, mereka lebih paham terhadap makna Al-Quran dibandingkan dengan pemahaman Al-Quran dan hadis yang kalian pahami, dibandingkan dengan pemahaman kalian wahai orang-orang Wahabi terhadap Al-Quran dan hadis. Siapa yang lebih paham? Tentu mereka dibandingkan dengan orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan para hufadzul hadis, ulama-ulama pakar hadis yang diakui kepakaran hadis mereka, tidak saja oleh kalian wahai orang-orang Wahabi, tetapi oleh semua ulama di seluruh dunia dari masa ke masa. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang tidak mengenal As-Sakhawi, siapa yang tidak mengenal As-Suyuti, semuanya menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu boleh. Apakah kalian mengklaim bahwa mereka, para hufadzul hadis, ini menganggap diri mereka lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan para tabi'in? Tidak. Justru mereka lah memahami dari sekian ayat Al-Quran, dari sekian hadis, bahwa sejatinya Rasulullah tidak melarang sesuatu yang meskipun tidak beliau lakukan, ya, tetapi kalau itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita dudukkan
permasalahannya, ya. Bukan berarti kemudian kita mengklaim diri kita lebih paham mengenai Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Mereka tidak pernah melakukan maulid, kemudian kita melakukan maulid. Nah, ini tentu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena yang kita ikuti adalah pemahaman para ulama, yang kita terapkan, ya, yang kita berlakukan ketika kita merayakan maulid, itu bukan pemahaman kita sendiri sebenarnya. Tetapi hal itu adalah berdasarkan pemahaman yang dipahami dan dilakukan oleh para ulama, oleh para hufadzul hadis, oleh para ulama dari berbagai disiplin keilmuan. Semuanya, ya, menganggap, menilai bahwa perayaan maulid meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tetapi menurut mereka karena hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran, dengan prinsip-prinsip dasar hadis, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kemudian mereka menyatakan dan memfatwakan mengenai kebolehan perayaan dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, orang yang pertama kali merayakan maulid sebagaimana tadi sudah disampaikan adalah Raja Irbil. Ya, Irbil itu sekarang masuk daerah Irak. Raja Irbil pada awal abad ke-7 Hijriah yang bernama Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri rahimahullah. Dalam perayaan maulid yang pertama kali digelar pada saat itu, beliau mengundang para muhadditsin, para ahli hadis, para ahli fiqih, para ahli tafsir, para ahli tasawuf, orang-orang sufi, para ulama, para aulia, beliau undang. Beliau menggelar perayaan maulid itu secara besar-besaran, menyembelih ribuan unta, menyembelih ribuan kambing, kemudian dihidangkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan yang hadir di dalam perayaan maulid Nabi besar yang pertama kali digelar pada saat itu tidak hanya orang-orang awam, tetapi juga para ulama dari berbagai disiplin keilmuan. Mereka juga diundang dan hadir. Seandainya ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka pasti para ulama ketika itu tidak ada yang hadir, dan yang hadir hanyalah orang-orang awam. Tetapi karena para ulama pada waktu itu menilai bahwa ini adalah sesuatu yang baik, sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk syukur mereka umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merayakan maulid sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang teragung ini, atas nikmat yang terbesar ini. Kemudian mereka hadir bersama-sama dengan orang awam, bersama-sama dengan para pejabat, bersama dengan raja ketika itu. Mereka sama-sama hadir untuk merayakan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa yang Allah anugerahkan kepada kita yang lebih agung dibandingkan dengan nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan sebab beliau kita mengenal Allah. Dengan sebab beliau kita mengetahui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa warna, tidak menyerupai segala sesuatu. Dengan sebab beliau kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga agama yang dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, yaitu baginda Nabi Agung, Nabi besar Adam alaihi salam, sampai nabi yang terakhir, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya, innama anar rahmatul muhdah, tidaklah aku ini kecuali adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Rasulullah adalah rahmat bagi alam semesta.
Rasulullah adalah hadiah yang paling agung bagi kita semuanya. Rasulullah adalah nikmat yang paling besar bagi kita semuanya. Kalau kemudian orang-orang, ya termasuk kita pada saat ini, dimulai dengan beliau Raja Irbil, Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7, kemudian diikuti oleh jutaan umat Islam, tidak hanya di Irak, ya, di mana perayaan Maulid itu pertama kali digelar, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Tidak hanya ribuan, tidak hanya ratusan ribu, jutaan umat Islam di seluruh dunia, di berbagai belahan bumi. Sejak saat itu sampai sekarang, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu dinilai oleh para ulama sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang mendidik, sesuatu yang menanamkan kecintaan kepada umat terhadap baginda Nabi mereka, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para peserta kajian online Yayasan Syamah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sejarah, diantaranya adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi, Ibnu Katsir, murid dari seorang tokoh yang sangat juga dikagumi oleh orang-orang Wahabi, Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir murid Ibnu Taimiyah. Apa yang beliau katakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, salah satu kitab sejarah yang beliau tulis. Di salah satu bagian dari kitabnya ini, beliau mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan perayaan Maulid adalah Raja Irbil Muzaffaruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7 Hijriah, dan beliau adalah seorang yang pejuang, beliau adalah seorang yang pemberani, alim dan adil. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian juga Sibat Ibn al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa ketika itu sang raja mengundang para ulama dari berbagai disiplin keilmuan, kemudian mengundang rakyat, ya, mengundang masyarakat umum. Tidak ada satupun ulama ketika itu yang menentang beliau, karena memang semuanya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kemudian di dalam kitab Wafayatul A'yan, Ibnu Khallikan menerangkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Dihyah, seorang pakar hadis kenamaan, datang dari Maroko menuju ke dataran Syam, menuju ke daerah Syam, lalu beliau menuju ke Irak, lalu lewat Irbil, dan pada saat itu beliau melihat ada perayaan besar-besaran, ya, yang dilakukan, yang digelar ketika itu dan diinisiasi oleh Raja Irbil. Maka perayaan besar-besaran itu adalah dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Hafidh Ibnu Dihyah lalu menganggap ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah sebuah bid'ah, ya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tapi ini adalah baik, ini adalah sesuatu yang menanamkan kecintaan dan menumbuhkan kecintaan dan merawat kecintaan itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Beliau mengarang sebuah kitab yang beliau beri judul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Kemudian beliau hadiahkan kitab itu kepada raja yang menginisiasi, yang merintis, yang melakukan gelaran atau perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kali yang pertama. Kemudian Raja Irbil saat itu sangat gembira ketika menerima hadiah buku yang dikarang oleh seorang pakar hadis. Nah, kemudian para ulama setelahnya juga semuanya membolehkan peringatan Maulid Nabi. Di antaranya kalau kita sebut, ya, untuk sekedar menyebut beberapa nama ulama, ya, karena yang membolehkan peringatan Maulid Nabi ini adalah para ulama yang tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Ya, bagaikan bintang di langit, para ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya sangat banyak dan kita tidak bisa menghitung nama mereka satu persatu. Untuk sekedar menyebut nama, misalkan Al-Hafidh Ibnu Dihyah yang wafat pada tahun 633 Hijriah.
Al-Hafidh Al-Iraqi. Kalau disebut Al-Hafidh berarti yang bersangkutan adalah seorang pakar hadis yang diakui kepakaran di dalam ilmu hadis oleh para ulama, oleh para para pengarang kitab dari berbagai disiplin keilmuan. Al-Hafidh Al-Iraqi wafat pada tahun 806 Hijriah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Al-Hafidh As-Suyuti, seorang ulama kenamaan yang sangat masyhur di Indonesia, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Al-Hafidh As-Sakhawi wafat pada tahun 902 Hijriah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini juga seorang ulama fikih kenamaan yang kitab-kitabnya dikaji di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Beliau juga membolehkan perayaan Maulid. Beliau wafat pada tahun 974 Hijriah. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, ini beliau sebagian dari kata-kata beliau yang menghantam golongan Wahabi dikutip oleh Mbah Hashim di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau wafat pada tahun 1354 Hijriah. Beliau adalah mantan mufti Mesir. Beliau juga membolehkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mustafa Najah wafat pada tahun 1351 Hijriah, mantan mufti Beirut. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk ulama-ulama kita di Indonesia, mulai dari para wali songo yang memasukkan yang sangat berjasa di dalam mengislamkan jutaan umat Islam di Indonesia ketika itu, dilanjutkan oleh para ulama-ulama setelah Wali Songo, dan hingga pada masa kita sekarang ini alhamdulillah para kiai, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan juga berbagai ormas yang lain, semuanya membolehkan dan bahkan tidak hanya membolehkan tetapi juga mentradisikan melakukan perayaan Maulid sebagai sebuah tradisi yang baik dari tahun ke tahun. Jika dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang yang anti Maulid, Mbah Hashim pernah melarang Maulid. Iya, beliau pernah melarang Maulid, tetapi perlu ditegaskan, ya, kalian harus amanah, kalian harus punya amanah keilmuan di dalam mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Beliau melarang maulid yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan mungkar. Karena pada saat beliau masih hidup, ada beberapa orang yang merayakan maulid tetapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang yang merayakan maulid kemudian isinya, acara-acaranya di dalam perayaan maulid itu adalah acara-acara yang bertentangan dengan syariat, tentu tidak hanya Mbah Hashim yang melarang, tentu tidak hanya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang melarang, tapi semua ulama juga melarang. Nah, ini kutipan yang kadang-kadang disampaikan dalam momen hari raya, dalam momen peringatan Maulid ini, kutipan dari Mbah Hashim itu kemudian dipelintir, hanya dikutip sebagian. Kemudian mereka yang anti Maulid mengatakan Mbah Hashim, Kiai Hashim, pendiri NU melarang Maulid, kenapa kalian sekarang melakukan Maulid? Kita tegaskan bahwa kutipan yang kalian lakukan itu adalah kutipan yang sepihak, kutipan yang sudah dipelintir, kutipan yang tidak utuh, kutipan yang parsial, kutipan yang hanya sebagian mengutip apa yang dikatakan oleh Mbah Hashim. Padahal yang dimaksud oleh Mbah Hashim kalau kita baca kitabnya itu, ya, beliau tidak melarang maulid secara mutlak, tetapi beliau melarang perayaan maulid yang diisi dengan acara-acara yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadits, bertentangan dengan syariat. Adapun kalau perayaan maulid itu tidak ada di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tentu beliau bukan hanya membolehkan, tetapi beliau bahkan menganjurkan dan menyatakan bahwa orang yang melakukan perayaan maulid dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Mbah Hashim secara tegas, ya, menyatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Bahkan beliau juga mengutip perkataan seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, Syekh Al-Izz Ibn Abdissalam, yang membagi bid'ah itu bahkan menjadi 5 sesuai dengan hukum-hukum syariat itu, ya. Wajib, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang
makruh, ada bid'ah yang haram, dan ada bid'ah yang mubah. Untuk kajian kita pada pagi hari ini saya rasa cukup, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya, masih membahas tentang dalil-dalil kebolehan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan kita jadikan dua sesi. Sesi yang pertama alhamdulillah sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Nanti kita sambung pada sesi yang berikutnya. Mungkin Kamis depannya lagi, karena Kamis depan adalah peringatan Hari Santri. Insya Allah kajian tematik pada saat tanggal 22 Oktober bertepatan dengan perayaan Hari Santri. Insya Allah akan kita kaji beberapa buah pemikiran pencetus resolusi jihad, yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ya, beliau adalah orang yang mencetuskan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, yang dari situ kemudian muncullah Hari Pahlawan, ya, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.